akhirnya kita udah mencapai satu titik. Puas nggak? Ya pasti belum puas sih, masih jauh kan. Nggak akan pernah Cuma ya puas. kita bersyukur lah Oke. udah sampai di titik ini, dan kita berharap bisa sampai titik selanjutnya gitu yang udah Oke. kita set. Oke. Nah, Bro Vincent, pasti banyak juga nih dari Koze and Friends atau bahkan pelaku-pelaku usaha clothing atau denim dan brand-brand lokal lainnya tuh pengen tahu produknya Denim Metaphysics sendiri itu seperti apa, terus bahan jeansnya seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Boleh Oke. banget. Jadi kalau produk dari Hamjeansku, Ini packagingnya. oh iya, ini salah satu packagingnya. Oh, packagingnya bro, Pakai kertas pakai kertas. dari asal mana? Meminimalisir plastik, Terus kalau misalnya eco friendly. ini packaging kita 2020. 2020 baru ya berarti ya. ya. Yang 2021 kita juga lagi develop, Oke. lagi jadi. Hmm. Kalau soal bahan yang kita memakai berbagai macam jenis bahan ya. Cuma ini gue jelasin salah satunya. Ini yang gue lagi pegang ini artikel M1 Batik Vintage Blue. Oh, Ini dari rilisan SS1920. oke. Kita memakai bahan 13,5 OZ Heeh. dengan 90. sorry. Iya, gimana? 13,5 oz itu kode apa tuh? Kalau Itu misalnya beratnya. kaos kan Berat. Oh, berat. Dia tebel lah, tebal biasa. Kalau kaos kan 20S, 40 OZ, S. ya kalau kita bahasa oke. denimnya OZ gitu. OZ. Oh, OZ, oke. 13,5 OZ. Nah, tapi kalau habis di washing, dia feel-nya itu ya mungkin bisa ya 13,5 lah, 13,5 oz. Dia 98% katun, 2% elasten. Elasten itu tuh karet. Jadi jeansnya tuh strip semua. Oh, jadi ada kartunnya juga. Iya, pasti katun. Oke. Habis itu 2%-nya tuh strip atau ada straight, karetnya. ya. Oke, Jadi dipakai oke. tuh ngelentur. Jadi enak lah di fitnya. Habis Karena pasti itu, banyak juga orang yang mikir kalau celana jeans itu ya bahan denim, bukan katun ya katun gitu. iya, jadi Dan ternyata kalau jeans itu emang dalam sih ya. Kalau mau digali bisa mungkin berjam-jam gitu. Iya. Kita kupas luarnya aja. Kupas luarnya. Nah, abis itu kita juga ada barteknya juga, ya seperti umumnya denim, cuma barteknya mungkin di Hamjeansku ditambah-tambahin ada kayak arcuate. Ya bisa dibilang ini logo signature-nya Ham lah. Ada logo H symbol sign-nya, ada juga zigzag sign-nya di samping. Oke. Gue bikin seolah-olah di bordir, tapi padahal ini bukan di bordir, ini pekerjaan tangan semua. Jahitan para penjahit-penjahit lah ini. Habis itu kita juga pakai buttons, bukan zip fly untuk artikel ini. Habis itu juga dalamnya kita pakai obras, finishing di goldinya. Habis itu juga ada sablonnya di kain kantong, banyak small detailsnya lah, yang pasti ada bendera Indonesia. Ini gitu, jadi lokal. Biar kalau lo orang lagi jalan-jalan di India atau ke Zimbabwe, nah ini bisa lihat nih dari Indonesia. Iya, jadi kalian lepas celananya dulu, terus kasih tunjuk ke orang. Betul. Ini juga ada kita juga custom made ya, kita punya zipper. Ini ada H, ada small detailnya, ada logo H-nya juga. Nah, yang gue pribadi mungkin banyak dari Koze and Friends juga yang bingung itu, sorry. Ya gimana bro? Soal ini apa namanya? Ini kan button ya. Jadi kebanyakan kan pakai apa namanya? Resleting ya. Iya. Ini sebenarnya gunanya apa? Dengan menggunakan button gini, atau hanya sekedar mode, atau kita yang pasti belajar dari brand-brand senior ya. Mungkin ya kalau gua ambil contoh merek dari negeri seberang yang depannya dari L. Yep.
Ya mereka kan ada yang ada zipper, ada yang buttonfly. Terus kadang gue ngeliat kalau yang butterfly ini lebih laki gitu dibanding yang zipper. Tapi banyak yang laki malah ngomong gue susah nih kalau di toilet. Tapi ya kita ya tetap ada di kita punya keyakinan. Udah lu pakai buttonfly aja deh, enak juga kok. Lama-lama juga biasa gitu. Iya. Jadi olahraga jari dikit lah gitu. Tapi ada nggak nih dengan jeans yang ini kan termasuk jatuhnya jeans yang dengan fashion, desain yang cukup rame dan loud. Nah sementara kan banyak juga orang yang hanya suka jeans yang standar gitu, maksudnya polos gitu segala macam. Jeansku juga ada, cuma emang kita kan nggak display, ada di A1 seriesnya ya, di artikel A1 dicek aja di situ ada. Tapi yang simple juga. Untuk menjual ini tuh challenge-nya apa? Bagaimana memberitahu, menginfluence orang untuk ini tuh keren loh, jeans kayak gini tuh keren loh gitu. Justru emang since day one ya jeansku kita coba bergerak di frekuensi yang berbeda ya. Jadi gimana coba kita memperkenalkan keanehan ham jeansku ini, makanya agak berat di awal gitu pada saat itu. Cuma yang kita pede aja, lemesin aja, doa aja, akhirnya nembus juga ke pasar gitu. Oke. Nah, untuk saat ini kan masih masa pandemi nih. Nah, otomatis semua brand itu pasti beradaptasi kan. Betul. Kalau misalnya contohnya aja banyak banget brand-brand clothing lokal ya, brand-brand clothing lokal yang khususnya apparel itu mereka bikin masker, bahkan ada juga yang brand sepatu sendal mereka bikin masker juga, apa segala macam gitu kan. Bagaimana Denim Meetup ini beradaptasi di masa pandemi ini? Apa yang mungkin meluncurkan produk baru kah atau tetap konsisten di jeansnya ini tapi dengan cara berbeda atau bagaimana? Ya pasti kita berusaha untuk di zaman-zaman seperti ini kita harus lebih komunikatif. Sama kita punya follower. Harus lebih dekat lagi. Lebih kenal, lebih sayang lah gitu. Jadi pastinya kalau mencoba membuat masker, kita tahun 2020 bulan April kayaknya tuh. Kita bikin masker juga deh waktu itu. Oh, bikin masker juga? Kita bikin masker scuba ya. Scuba? Kok scuba sih? Bukan scuba, kita pakai bahan katun. Bahan katun? Bahan katun. Katun apa kalau boleh tahu? Combat? Katun combat ya? Combat ya? Combat kita jadiin masker. Oke. Kan emang masker kain kan waktu itu kan lagi nge-in. Ya, kita mencoba berkomunikasi dari sana. Ya mengedukasi juga, mengikuti protokol bahwa masker kain pada saat itu layak dipakai juga. Iya. Gitu. Sama, Kozi juga waktu itu juga bikin masker juga kita juga. Nah dari situ, udah deh yang tadinya kita udah bikin 2020 strategi tahun 2020 kita harus tampil secara offline bazar di beberapa titik-titik ini, akhirnya kan gagal tuh semua. Buyar ya udah akhirnya kita rubah strategi kita. Simple sih, banyakin konten, terus cara kita drop juga banyakin lagi. Intinya nih di Instagram ini terutama tuh harus kuat itu tuh dalam arti harus banyak konten. Banyak konten berarti banyak engagement. Nah, udah dibagi tuh ke drops yang emang ada di ASUS 1920. Makanya mungkin hampir setiap bulan ada drop kali ya kemarin. Iya pasti. Nah, beda dibanding tahun 2019. Lebih jarang drop, tapi sering adain bazar. Jadi benar-benar kali ini kita playnya itu tuh full online. Gitu. Full online, terus ya Insta Stories juga dia punya ammo juga ditambahin ya, ditambahin slot ammo, pelor, jadi lebih banyak lagi di Insta Stories-nya. Habis itu ya lebih bercerita jujur lah sama kita punya followers gitu.
Kadang ya mungkin ada dari gua, ada dari Mikel, ada dari Ariel, ada dari Bella, ada dari Yohanes, ya tim-tim yang ada di dalam Hamjinsku ini nongol di depan kamera gitu. Bukan strategi sih, itu lebih kayak ya halo, kita dari Hamjinsku gitu, brand kita ini, kita mau memperkenalkan ini, kita harap apa yang mau kita sampaikan message-nya ya mereka cerna gitu. Sementah-mentahnya gitu. Kayak itu kayaknya lebih kayak strategi Hamjinsku, gimana kita sampai detik ini puji Tuhan masih bisa survive gitu. Jadi lebih mengajak followersnya ya. Ya ngobrol kita mau ya. Kita emang interaksi sosialnya ya, kita interaksi produksi jeans gitu dengan artikel-artikel ini. Tapi kan sementara kan kalau saat pandemi itu kan pasti perekonomian semua orang itu pasti berkurang, pasti terdampak ya kan, pasti. Terdampak, termasuk pasti nggak bisa dipungkiri juga customer-customernya Hamjinsku gitu. Terus apakah ada tindakan dari Hamjinsku gitu, mungkin kalian bikin promo kah atau kalian bikin strategi apa untuk mengatasi mereka yang terdampak di perekonomian gitu? Karena kan pasti gini, karena pasti kan yang namanya kalau misalnya udah terdampak mereka pasti memikirkan yang penting gue bisa makan dulu gitu. Betul yang pasti gue selalu bukan kasih tahu sih, yang pasti kita juga mikir kesana juga. Mungkin bagi kalian yang emang lagi terdampak sama pandemi ini, pasti kita ya mendoakan lah kalian semua untuk baik-baik aja. Tapi kalau dari segi penjualan ya di Indonesia ya, pastinya mungkin secara offline ya, yang kita tanya pasti teman-teman yang berjualan secara offline mereka menurun, tapi yang online ini kok malah pada naik omsetnya kalau kita nanya-nanya ya sekelilingnya. Yang online ya? Iya, walaupun di keadaan pandemi seperti ini ternyata tuh sebenarnya tuh lucu gitu, orang Indonesia tuh emang hobinya tuh belanja, bos. Jadi online tuh jadi trennya mereka. Iya, makanya. Jadi kadang aku juga bingung kalau misalnya dibilang waktu lagi pandemi omset menurun, tapi kok malah omsetnya naik gitu waktu lagi pandemi. Iya. Apakah ini orang Indonesia yang gila belanja gitu? Kalau promo pasti kita ya, kalau misalnya diajakin promo sama Tokopedia atau Shopee atau Lazada, kita sebisa mungkin memberikan promo sebisa mungkin yang bisa kita kasih gitu. Pasti ada promo mungkin ya, kayak kemarin tuh yang terakhir yang gue ingat, promo 3 tahun berkarya kita kasih promo untuk 100 orang pertama ya belanja. Gue lupa juga itu diskon 48.000 ya nggak salah ya, ibaratnya ada promo-promo lah. Promo-promo diskon yang pasti yang kalian mau lah, yang lagi nonton ini ditunggu aja, nanti ada lagi kok. Jadi ya intinya intinya, tapi gue lihat nih teman-teman gue ini nih yang omsetnya pada naik gitu di saat lagi pandemi ini emang orang gila semua bang. Tapi semua orang gila itu tuh emang mereka tuh berusaha sekeras mungkin gimana nggak ngedumel di saat lagi pandemi kayak gini, tapi mereka mencari ide gimana bisa tampil beda dan bisa bergerak ke atas, bukan ke bawah gitu, walaupun nggak boom gitu kayak saham kali ya gitu. Iya. Ya mungkin slowly tapi sure mereka move-nya itu. Gitu. Pernah juga nggak kalau sempat melihat ke belakang untuk mungkin untuk evaluasi atau bagaimana untuk untuk berusaha untuk menjadi lebih baik lagi? PR dari Hamjinsku tahun ini yang pastinya dengan keadaan seperti ini, PR-nya ya kalau dilihat dari zaman dulu mungkin kita kebanyakan bekerja tuh cuma satu arah gitu. Kalau tahun ini gue mikirnya kayak kita harus lebih satu arah, itu tuh maksudnya tuh satu otak bang,
Satu otak. Jadi ibaratnya satu otak itu tuh tim gue kan kecil. Yap. Tahun ini ya kita Hamjinsku timnya harus diperbesar. Oke. Karena apa? Karena lebih dinamis nih gerakannya nih. Kita nggak bisa mengandalkan ya itu satu kepintaran gitu. Kita harus, makanya kemarin kita ada open job, open recruitment baru-baru gitu. Oh ya? Ya jadi kayak ibaratnya ya gue juga masih belajar ya bang ya. Cuma kayaknya kalau di Hamjinsku tahun ini kita harus memperbesar tim internal gitu. Internal. Ya karena tim internal itu tuh paling penting. Itu mau dalam apa namanya mau bentuk timnya tuh tim media, tim operator, kayak tim ibaratnya kayak markomnya atau apa gitu segala lah. macamnya gitu ya. Ya bisa sebesar Koze juga lah gitu timnya kan. Koze juga masih belum apa-apa. Oke. By the way, bagaimana pendapat Bro Vincent ini tentang perkembangan brand lokal saat ini? Oh, yang pasti brand lokal yang di 2020-2021 ya, bukan sebelum pandemi ya, pas lagi pandemi ini. Yang pasti pembeli-pembeli zaman sekarang lebih pandai. Netizen tuh paling pinter semua. Pandai dalam hal apa ya? Dalam hal apa nih? Paling pinter yang pasti mereka tahu lah produk mana yang bagus. Yap. Terus produk mana yang diingini, terus juga brand mana yang emang local pride gitu rasanya. Iya. Jadi kayak ya gue juga bukan orang pinter lah, gue juga nggak layak menjawab ini. Yang layak menjawab nih kalian semua, cuma ya gue thank you banget sama kalian semua yang emang udah mensupport local brand sampai titik ini. Sebenarnya local brand udah dari jauh hari lah. Dari zaman kakek kita juga udah ada gitu. Udah ada. Bahkan mereka yang hebat-hebat gitu. Kita masih baru mulai. Berarti sesepuhnya lah gitu. Tapi ya ibaratnya sekarang ini kan kalau dulu mungkin anak muda lebih suka brand luar. Kalau sekarang bisa dibandingin nih sama brand lokal ini nih, harganya lebih terjangkau, kualitasnya lebih oke. Ya puji Tuhan ya, cintailah produk-produk Indonesia gitu. Emang harus dimulai dari sana gitu. Masa lu mau matchnya ya ambil dari negara sono gitu. Cobalah produk Indonesia gitu. Produk Indonesia sekarang udah keren-keren. Udah keren-keren banget ya. Dan kalah gitu. Dan seberapa banyak sih kira-kira ya menurut Bro Vincent sendiri, seberapa banyak sih penggemar brand lokal itu sekarang? Waduh. Berapa persen? Kalau di persenin mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin 70-30 kali ya. 70 masih Inter. Mungkin kalau tahun ini udah mendekati 60 kali ya. Tapi belum 50-50 sih. Masih banyak orang yang emang lebih suka brand luar sana ya. Kita jangan ngomongin barang KW ya, mungkin mereka masih suka gitu. Tapi itu kan dari sudut pandang gua. Sudut pandang gua belum tentu benar. Ya kan bisa aja mungkin gua salah gitu. Cuma mungkin kalau dari persentase dari hitungan gua mungkin 60-40 kali ya. 60-40. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini ya mencapai titik 50-50 gitu. Draw dulu deh biar kita bisa balap gitu, comeback. Nah, sekarang nggak bisa dipungkiri juga kan pasti banyak banget yang namanya brand-brand baru nih. Ya dari mungkin mereka dari sebagai pembeli dan akhirnya mereka jadi bikin brand sendiri gitu. Bagus. Jadi brandnya brand baru banget nih. Ada nggak tips dari Bro Vincent nih kalau seandainya mereka bikin brand jeans gitu, untuk memulainya itu seperti apa? Mulai brand ya? Dalam memulai brand, misalnya mereka nih sebagai contoh ya, customernya brand Denim Meet Up nih, gitu kan, dan mereka terinspirasi sama Denim Meet Up gitu, dan akhirnya mereka bikin usaha sendiri, bikin brand sendiri, yang hampir sama mungkin sama Denim Meet Up, cuma mungkin ada karakteristik yang berbeda, nggak mungkin sama 100% gitu. Ada nggak tips dari Bro Vincent sendiri, bagaimana cara memulainya dari nol gitu? Karena kan yang pastinya kan
mental itu kan nomor satu ya. Takutnya mereka nanti udah bikin, tapi tiba-tiba nyerah, ya kan? Cuma bertahan 2 bulan 3 bulan gitu segala macam. Kalau mau bikin brand itu susah sih ya, bukannya susah atau apa, apalagi kalau mau misalnya nih Koze bikin baju, terus ada brand lagi yang mau bikin baju. Pastinya kalau dia nanya tips sama Koze cuma bisa kasih tahu. Ya kita kenali dulu lah yang pasti, kayak marketnya itu siapa, dijual di mana, kenali target market dulu, berapa. Ya ujung-ujungnya ke situ-situ juga ya. Terus kenali di dalam situ ada siapa aja, how to differentiate your product with your competitor. Pasti di setiap brand itu ada kelemahannya masing-masing. Betul. Mungkin bisa mulai di intercept dari sana. Intercept dari sana, habis itu ya udah deh, market tuh sangat luas bang. Betul. Di Indonesia gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang atau teman yang mau bikin brand denim, bikinlah karena market di sini sangat luas ya gitu ya. Sangat luas. Dan yang pasti gue sebagai produsen jeans lokal, gue sangat memberikan support ya, sama semangat ya bagi teman-teman yang emang mempunyai atau ingin memulai brand jeans. Untuk kalau bisa mulai secepatnya, karena sekarang lagi fresh-freshnya nih. Oh iya? Fresh-freshnya itu tuh orang mau mengenali lokal brand lebih dalam. Oh iya gitu. iya. Jadi it's time to start gitu. Dan sebenarnya kalau orang-orang lihat di luar sana sesama lokal brand dibanding-bandingin, kalau menurut kacamata gue sih salah ya. Apalagi kayak suka membanding-bandingin gitu. Oh iya. Kayak lagi panas nih sekarang. Justru kalau bisa kita saling merangkul gitu kalau menurut gua ya. Iya. Karena sebenarnya yang masih merajai pasar market di Indonesia ini mungkin bukan kita sendiri. Betul. Justru merek-merek asing ya gitu ya. Merek-merek asing. Kalau bisa ya kita, kenapa nggak kita gitu. Iya betul. Kalau bisa kita saling menyupport, saling mendoakan supaya salah satu dari kita menjadi raja di negeri kita sendiri. Iya betul banget. Jadi masyarakat Indonesia juga bisa menghargai karya anak bangsa gitu kan. Amin, gue pengennya sih samik-samik. Cuma pasti semuanya butuh proses ya. Betul. Jadi ya konsisten aja lah. Dan apalagi proses itu hal yang paling berat. Betul. Daily konsistensi. Tapi begitu sukses kalian pasti akan bangga sendiri. Amin. Iya. Nah, ada pesan untuk para pelaku usaha khususnya di brand lokal ini nggak saat menghadapi masa pandemi? Apa pesannya? Pesan dari Bro Vincent sendiri. Kalau gue dari masa sulit pandemi ini ya, ada nggak pesan? Susah nih bang, ini bang. Kalau gue orang gimana ya? Doanya kencengin ya bang. Harus banyak doa. Gue jujur, gue juga kadang ngomong ceplos-ceplos, gue juga nggak tahu dapet ide dari mana. Gue percaya ya dari Tuhan aja lah, pokoknya ide-ide ini, karena banyak ide bagus tapi ya eksekusi gagal juga ada gitu. Iya. Mungkin ada faktor luck juga kali ya. Faktor luck itu ya, makanya banyak doa aja lah, soalnya pandemi gini nggak ada yang pasti ya. Tapi penting nggak sih kalau misalnya harus membuat sesuatu yang baru gitu saat lagi inovasi harus inovasi itu nggak ada matinya, apalagi di bidang fashion ya. Iya. Sekalinya lu puas, mati lu. Oke. Gitu. Lu nggak pernah puas di sini. Ini industri yang bukan kejam ya. Industri emang lu harus seneng ngelakuin. Karena di saat lu seneng, lu nggak bakal stop dari inovasi gitu. Nah, gue jadi tertarik nih ngomong inovasi nih. Denim Meet Up ini melakukan inovasinya seperti apa aja nih kira-kira nih? Inovasi pasti artikel-artikel baru yang keren ya. Mulai ya, inovasi itu tuh di jeansku, dari yang kita bikin celana cuma warna biru, tiba-tiba ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna-warni kayak gini tiba-tiba. Ada juga batik kita tempelin, habis itu ada juga gambar A3 di belakang jaket kita tempelin juga. Ya lebih kayak
R&D-nya dikuatin lah zaman-zaman kayak gini ya. Oke. R&D terus kita R&D. Oke. Ya, kita bisa lihat kayak banyak perusahaan globe yang gigantic di luar sana, mereka paling banyak habisin duit di mana sih? Oke. Sorry, contoh yang merek handphone yang mulai dari A gitu, bisa dilihat gitu. Yang gue baca di berita, gila R&D-nya segini. Tahun kemarin, wah gila, berarti mereka spendingnya bukan di human resources aja nih yang paling kenceng. Tapi emang R&D itu yang inovasi loh itu. Inovasi paling penting gitu. Oke. Jadi kayak kita juga tahun ini, udah kita itu kalau abang nanti kapan-kapan ada kesempatan main ke pabrik, boleh. Itu mungkin satu gudang isi R&D semua tuh. Itu gue juga pusing tuh kalau gue kalkulasin, buset, gue udah ngabisin buat R&D segini nih. Gitu, itu mau gue jualin nih kayaknya semua nih R&D gue. Minimal bisa balik modal deh gitu. Oke. Soalnya ini kan ibaratnya jadi waste gitu. Gitu. By the way, berapa karyawan di pabrik itu yang bikin? Kalau karyawan kita ada yang tetap, ada yang borongan juga ya, jadi nggak tetap sih kalau angkanya. Tapi masih satu pabrik di Bekasi itu. Di Bekasi. Oke. Kita jahit, pabrik dyeingnya di Bekasi, jahitannya tuh ada di daerah Jakarta Barat ya. Jadi emang kita pisah. Oke. Berapa piece biasanya kalau sekali datang? Sekali rilis gitu misalnya. Kalau kita sekali rilis mungkin di angka ribuan ya bang ya. Ribuan? Kita ribuan piece. Tapi kan kita bagi, ada yang emang kita bagi khusus di WA, Line Ad, Shopee, Tokped, paling banyak banget ya. Kita bagi-bagi sih gitu. Ada yang bisa buat ke reseller kita juga di berbagai kota gitu. Oke, kalau tadi kita bahas lebih ke jeans ya. Gue agak tertarik juga sih, pengen ngebahas tentang aparel ya. Aparel, boleh. Oke. Kita masih belajar. Denim Meetup ini aparelnya itu dari bahan apa bahannya? Gue pakai 20 Combat 20S. 20S. Kenapa 20S? Pengennya tebel feelingnya. Tebel? Iya, pengennya tebel aja gitu. Bukankah dari iklim ini? Ya. Gue jujur orangnya sendiri, gue lebih suka pakai 20S. Kenapa? Karena gue orangnya suka keringetan. Karena kalau gue pakai yang tipis, keringetnya tuh kayak nempel di kulit gue gitu. Kalau 20S ini kan mungkin karena tebel, dia lebih kayak ngambang gitu. Kalau lu pakai ini personal impression ya. Yep. Terus gue juga suka karena emang bahan jeans gue tebel, feelingnya. Kalau kaosnya tipis atasnya, kayak gue ngeliatnya kurang pas gitu. Kurang pas. Dan kan emang oversize, jadi lebih bulky kalau dipakai. Kalau tebel gitu, kayak lebih boxy, dan bahan lebih turun. Iya, ya lebih boxy. Terus kan emang sebagian artikel kita ada yang di wash lagi bajunya, di stone wash, batu. Kalau bahannya tipis jebol. Jadi emang udahlah, biar pelanggan juga nggak pusing, karena pelanggan Indonesia paling suka bertanya ya, kok yang kemarin gue beli tipis hari ini tebal. Nah udah gue bikin tebal aja udah semua bahannya 20S. Tapi 20S gue juga nggak gitu tebel banget juga sih, bahannya masih oke lah. Ini belum pernah coba bahan yang tipis tapi nyerap keringat. Nah itu mungkin kalau R&D baju masih belum banyak pilihan nih gue belajar ya. Mungkin kalau mungkin udah advance banget kan. Nanti bisa coba kan bagaimana dia nyerap keringatnya. Bahannya terkenal enak ya, enak sama nyerap keringat gitu, mantep lah. Ini konveksi? Kalau ini ya konveksi teman. Konveksi teman gitu. Ya emang temen bikin baju gitu. Udah nih gue oper, lu bukan kita yang jahit kalau baju. Oke, for the last nih, kunci sukses versi Bro Vincent dari Denim Meetup itu sendiri apa? Untuk para pelaku usaha atau bahkan orang yang baru ingin membuka usaha, atau mungkin mereka-mereka yang lagi bermimpi gitu. Apa kunci suksesnya gitu?
Kalau dari yang jeansku, kunci suksesnya ya, pertama lu coba self digging dulu deh. Self digging. Self digging, cari apa yang unik dari apa yang dalam unik? brand atau personality lo. Oke. Nah dari situ lo kembangin deh. Oke, self digging, terus kembangin apa yang unik dari brand lu sendiri, itu dari versi Bro Vincent Denim Meetup. Oke, thank you so much Bro Vincent. Thank you so much untuk Denim Meetup juga udah bersedia podcast dengan kami. Denim Meetup juga bisa memberikan inspirasi, motivasi, bahkan ada produk knowledge-nya juga dari Denim Meetup untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe Koze Indonesia TV karena kita semua akan memberikan konten-konten yang inspiratif dan pastinya memotivasi untuk kalian semua. Betul. Dari gua Deo, gua Vincent Michael, Koze Podcast inspiring you.